Salam begawan. Ketemu lagi kita di Ngompol. Ngobrolin tentang politik. Nah, memang paling asik itu ngobrolin orang. Kalau bahasa Jawanya itu ngerasani, rasan-rasan itu paling enak hidup gitu. Nah, ini saya mau ngobrolin, ngerasani lagi tentang Pak Heru Budi Hartono dan Pak Anies lagi. Nah, ini cara Pak Heru Budi Hartono, pejabat gubernur sementara di DKI ini, menuntaskan masalah Sudetan Ciliwung, bisa makin membongkar ketidakmampuan Pak Anies dalam bekerja. Dalam bahasa lain, memfollow up proyek Ciliwung. Ya, ini sepertinya menenggelamkan bisa jadi upaya Pak Anies berkeliling Nusantara mengenalkan diri akan berakhir sia-sia. Ya, ini karena Pak Heru bisa menyelesaikan semrawutnya Jakarta ini. Masyarakat Indonesia sekarang ini makin dewasa, makin cerdas, teknologi juga makin maju. Orang-orangnya yang menyampaikan dusta mudah diverifikasi, ora iso ngapusi, semua iso konangan ini kalau masa sekarang itu. Hanya dalam hitungan detik, tidak perlu lama-lama mesti terbuka kalau mereka dusta dan berbohong kepada rakyat. Kita bisa memastikan apakah informasi yang disampaikan valid atau tidak. Jadi apa yang diungkapkan Pak Anies di beberapa wilayah otomatis terbantahkan. Iya, pasti terbantahkan. Dia mau berbohong, mau berdosa, konangan gitu loh. Ini bukan perkara siapa dukung siapa. Ini juga bukan soal tidak suka Pak Anies atau suka dengan Pak Anies. Pun juga tidak karena partai pendukungnya. Bukan. Dalam negara yang menganut demokrasi, siapapun memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ya, itu kecuali orang-orang yang diputus pengadilan tak bisa menggunakan hak pilih. Ya, tuntutan hukumannya di atas 5 tahun gitu loh. Atau aparat seperti halnya TNI Polri. Itu tidak bisa ya, karena dia melindungi masyarakat. Jika kita merujuk beberapa pernyataan Pak Anies saat bertemu dengan relawan maupun kader parpol pendukungnya, tidak menyampaikan secara jujur, dusta. Tamparan keras pada ketidakmampuan Pak Anies terlihat dari apa yang diungkapkan Pak Presiden Jokowi tentang proyek Sudetan Kali Ciliwung ini. Apa itu? Kita bedah aja dalam Ngompol. Ngobrolin politik tentang proyek penting penanganan banjir Jakarta termasuk Kali Ciliwung dalam Ngompol saat ini juga. Nah, sebelum memulai, saya perlu mengucapkan duka cita, ikut berduka cita atas meninggalnya Koh Ilis Soekarisma. Itu tokoh Tionghoa yang dekat sekali dengan Pak Anies, dekat dengan kelompok 212, yaitu temannya Mas Rocky Gerung, juga Pak Rizik Sihab. Ya, semoga segala dosa semasa hidupnya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi mengucapkan duka cita. Presiden, nah ini saya lanjutkan ini. Presiden Jokowi merasa kaget bahwa lahan yang ditargetkan Sodetan Kali Ciliwung berhasil dibebaskan oleh Pak Heru. Pak Jokowi ya tidak tahu apa ini cara pendekatannya yang dilakukan Pak Heru itu. Karena hanya dalam waktu 3 bulan loh itu sudah tuntas semua. Loh, Padahal saat gubernur masih dipegang oleh Pak Anies, 5 tahun lamanya, tidak ada progres sama sekali. Artinya bakal calon presiden koalisi perubahan ini tidak mampu bekerja secara maksimal. Ora iso nyambut gawe ini. Hal itu berbeda dengan yang disampaikan Pak Anies di berbagai kesempatan. Dirinya tidak perlu menunjukkan keberhasilan, tinggal dilihat apa yang sudah dilakukan di Jakarta. Orang-orang suruh melihat Jakarta ini pembangunnya kayak gitu itu loh. Jadi kon delok murah-marit kayak gitu, dilihat apa. Lah kalau begitu memangnya apa yang dilakukan oleh Pak Anies?
Nah, Pak Anies sendiri itu tidak pernah berani bicara soal perkembangan proyek Sodetan Ciliwung. Sebab memang tidak melakukan apa-apa. Ora digarap, ora dipikir, ditokne wae. Nah, kapan selesainya Sodetan Kali Ciliwung kalau cara pekerjaan seperti itu? Upaya pengurangan banjir hanya berkutat pada pembuatan sumur resapan yang akhirnya ora enek manfaatnya, malah membuat jalan-jalan di Jakarta itu rusak. Oh, kasih keblegong itu bahasa Jawanya itulah. Nah, jalan di berbagai titik dilubangi, digali. Lalu dibuat untuk sumur resapan itu. Wah, jugangi dikeduk gitu untuk sumur-sumur resapan. Akibatnya kondisi jalan yang awalnya baik malah menjadi rusak. Ora didandani malah dirusak oleh Pak Anies ini. Bukan hanya itu. Beberapa pengguna jalan terperosok. Wow, kejeglong itu bahasa Jawanya itu. Di sumur resapan itu yang dibuat proyeknya Pak Anies itu. Penyebabnya proyek tidak digarap secara profesional. Orang nganggo teknik yang baik itu, mung sakarepe dhewe. Sehingga kualitas proyek sangat rendah. Jadi rusak kabeh ini. Pemerintah pusat sendiri ya bukan apa. Jane ya ngerti itu, melainkan mendistribusi pekerjaan di beberapa wilayah agar beban Jakarta tidak berat mengurai banjir itu loh. Jane ya ngerti pusatnya, monggo ini Pak Anies nyatanya ya wis ora iso nyambut gawe itu loh. Nah, dalam benak Pak Anies, memimpin sebuah daerah selalu dipandang sebagai citra. Apalagi memiliki target dalam pertarungan pemilihan presiden. Nah, inilah yang menghambatnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperlukan. Di sisi lain, seharusnya Pak Anies bisa mencontoh kepala daerah yang bersikap tegas pada kepentingan orang banyak. Nah, sebagai pemimpin pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ya, ada yang diuntungkan dan sedikit yang diragukan, harusnya seperti itu. Pasti ada sekelompok orang yang kecewa, itu pasti. Siapapun itu orangnya. Jangan dikira orang-orang baik seperti Ibu Tri Risma hari ini, Pak Ahok, Mas Gibran, Pak Ganjar, nah, apalagi Presiden kita Pak Jokowi, ada yang membencinya. Ya enggak, oh iya enggak itu ya ada juga yang kecewa. Nah, Pak Anies, ayo ngaku saja Pak Anies ini, termasuk Anda itu loh. Anda itu ya tidak suka dengan tokoh-tokoh itu. Bukan hanya masyarakat yang anti Pak Jokowi, tapi jenengan juga loh, jujur loh ya. Ya, sebagai seorang mantan akademisi, mantan rektor, mantan Mendikbud loh, malahan menteri itu, untuk kategori kecerdasan tidak perlu kita ragukan untuk Pak Anies ini. Tetapi menjadi kepala daerah, apalagi presiden, butuh nyali besar Pak. Dalam pengambilan keputusan, kudu wani, kudu kendel. Dalam rekam jejak Pak Anies, adakah nyali besar itu kita temukan? Apa? Keputusan berani yang diambil Pak Anies ketika memimpin Jakarta. Nah, tolong sebutkan. Sebutkan jika ada. Apa? Yang keras suaranya dong. Ayo, sebutkan ke Pak Begawan sini. Nih. Kameramen saya menyebut katanya kartu Jakarta jomblo. ada program kartu Jakarta jomblo. Apa itu loh? Itulah faktanya. Seorang pemimpin itu syarat utamanya memiliki nyali besar, kudu kendel, kudu berani, sehingga berani mengambil keputusan dengan benar. Tanpa nyali besar, kepemimpinan terlihat hanya bagaikan nada-nada lagu. Mung dirungokke suarane tok lah. Penanganan banjir Jakarta harus dikerjakan dari hulu sampai hilir. Jika di hulu sudah ada bangunan bendungan Ciawi, juga di Cimahi dibuat bendungan, maka Jakarta tinggal mengerjakan sodetannya. Sebenarnya ya begitu. Teknisnya seperti itu menurut Pak Jokowi. Nah, masalah utama pengerjaan sodetan itu pembebasan lahan. Masalah yang paling pelik itu pembebasan lahan. Di tangan Pak Heru 3 bulan selesai lah. Dan Pak Anies sama sekali tidak berani menyentuh penggusuran. Kan beda dengan Pak Heru. 3 bulan loh Pak, selesai loh Pak. Nah, dia tahu bila penggusuran itu kalau dilakukan akan menjadi senjata. Menjadi ketika akan mencalonkan menjadi cawapres. Wah, kayak sing demo gitu. Akhirnya Pak Anies nggak berani mengambil tindakan penggusuran. Nah, Pak Anies tidak mau tersandera masalah itu.
dirinya lebih rela masyarakat menanggung banjir daripada digusur ya kebanjiran wae ora apa-apa ning aku aman nah gitu loh. Daripada ada jejak digital sekelompok masyarakat yang digusur menggugatnya di pengadilan. Kan gitu itu. Cari aman gitu loh. Tapi kenyataannya tidak begitu. Gerak cepatnya Pak Heru mampu membuka mata kita bahwa masyarakat yang dipindahkan ke rumah susun menerima dengan ikhlas demi Jakarta, demi mengatasi banjir. Tidak melakukan gugatan sama sekali. Mereka tahu ada yang harus berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Demi Jakarta itu rakyat Indonesia mengetahui semuanya itu Jakarta itu ibu kota Indonesia. Jika dikalkulasi panjang sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur hanya sejauh 1,2 km saja. Nah, dampak dampak pengurangan banjirnya lumayan besar itu. Kalau itu dikerjakan dengan baik, membebaskan genangan di Kampung Melayu dan Manggarai. Nah, dengan adanya sodetan ini ya, kapasitas aliran airnya bisa mencapai 60 meter kubik per detik. Bayangkan itu loh. Kali Ciliwung sendiri tanpa disodet tidak mampu lagi menampung beban air dari atas, orang mampu, akhirnya meludak itu, meluap membanjiri masyarakat di sekitarnya. Nah, pembuatan bendungan di hulu dan diadakannya sodetan ditambah proyek normalisasi sungai akan berdampak signifikan. Nah, selesainya pembebasan lahan. Nah, ini menandakan pihak PUPR yang segera melakukan pembangunan visinya seperti menyambung pipa, melakukan tes, mengoperasikan kontrol yang semuanya ditargetkan sebelum Lebaran tuntas. Kendala-kendala yang kemarin itu ruwet itu selesai di tangan Pak Heru. Proyek sodetan tersebut hanya memindahkan warga yang masih menghuni hanya sekitar 26 warga. Nah, mereka mendapat prioritas rumah susun. Tetapi nantinya mereka harus membayar sewa. Enggak gratis di rumah susun. Nah, gitu ya kawan. Ya, kita harus cermat memilih seorang yang tepat agar bisa tetap menikmati ngompol ini ya, tetap lihat aja ya. Ini tadi saya mengupas ngerasa nih Pak Heru. Maaf ya Pak Heru ya. Ini demi Jakarta, demi DKI Jakarta, demi Indonesia yang paling indah. Ya, sampai jumpa lagi di ngompol berikutnya.